Kata ulama bahwasanya mengapa lebih dikedepankan al-mauta daripada hayata, huwallazi ya khalaqal mauta, kematian yang lebih dahulu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kehidupan, karena kematian begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu mengguncangkan, dan kita tidak bisa lari dari hal-hal setelah kita meninggalkan dunia ini pada saat kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana musimal ibadati wat ta'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala fi ayatin ukhra wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Masjid beserta jajaran pengurus yang kami hormati, para asatidzah, para ustadzat yang kami muliakan, serta orang-orang tua kami yang kami hormati. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-18 dari bulan Ramadan, yang artinya adalah 17 hari sudah berlalu dan kesempatan kita untuk melakukan berbagai rangkaian kebaikan di bulan ini semakin terkikis, semakin habis. Oleh karena itulah waktu yang tersisa ini kita manfaatkan betul dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah harus kita maksimalkan. Hadirin rahimakumullah, begitulah kita melihat betapa perjalanan kehidupan manusia begitu cepat. Baru kemarin rasanya kita memulai puasa bulan Ramadan, kemudian pada saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-18. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala singgung barangkali di dalam Al-Qur'an pada saat ditanyakan manusia nanti kelak, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian tinggal di atas muka bumi berdasarkan hitungan-hitungan tahun? Qalu, mereka serempak menjawab, labisna yauman aw ba'da yaum. Kami hidup cuma sekedar 1 atau setengah hari saja. Karena kita bisa merasakan bahwa baru dulu kita berada di dunia masih kanak-kanak, masih bermain, kemudian kita berangkat remaja,
kita dewasa, setelah itu kita nikah, punya anak, dan sekarang punya cucu. Betapa cepatnya perjalanan kehidupan tersebut. Begitulah yang akan kita hadapi. Yang paling celaka adalah pada saat kita sadar, kemudian kita sudah ada di liang lahat, sudah ada di kuburan. Kalau kita sadar di dunia ini masih banyak kekurangan, ibadah kita masih kurang, kita masih bisa menambahkan. Kalau kita lari dari dunia ini, ketakutan di dunia ini, kita masih bisa lari dari ketakutan tersebut. Makanya tadi sebagaimana dibacakan oleh imam kita itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam rangka menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Kata ulama bahwasanya mengapa lebih dikedepankan al-mauta daripada hayata, huwallazi khalaqal mauta, kematian yang lebih dahulu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kehidupan, karena kematian begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu mengguncangkan, dan kita tidak bisa lari dari hal-hal setelah kita meninggalkan dunia ini pada saat kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itulah bahwasanya kesempatan-kesempatan ini, khususnya di bulan Ramadan ini, ya bagaimana yang masih tersisa kita manfaatkan betul di dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, salah satu untuk lebih memaknai bulan Ramadan ini, perlu senantiasa kita meninjau, melihat kembali apa yang sudah kita lakukan 17 hari yang lalu, dan apa yang akan kita kerjakan dari sisa waktu yang masih ada. Inilah yang kenal dalam istilah agama itu adalah berkaitan dengan masalah muhasabah. Dan muhasabah itu perlu untuk dilakukan setiap hari, setiap saat, dalam rangka meningkatkan amaliyah kita, ibadah kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita berangkat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya tiap diri kita, tiap individu diri kita menoleh kembali, melihat kembali ma qaddamat lighad, apa yang sudah dia persembahkan, apa yang sudah dia perbuat, lighadin, untuk hari esok, yakni liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Di dalam ayat ini Allah kemukakan, Allah meminjam dalam arti, dalam istilah bahasa Arab itu semacam kinayah, pinjaman, kata yang dipinjamkan. Yakni kata ghad, besok. Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad, hendaknya diri kita melihat kembali apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Dan hari esok itu adalah hari kiamat. Ini menandakan, kata ulama, bahwasanya memang kiamat itu dekat. Kullu atin qarib, kata orang Arab. Setiap apa yang akan datang itu dekat. Cepat sekali. Tadi sudah kita contohkan dari mulai kita lahir, kemudian setelah kita punya anak, punya cucu, begitu dekat. Apa yang akan terjadi, apa yang akan datang itu dekat. Itulah lighad. Dipinjam istilah ghad, besok, memang hari kiamat itu kayak besok gitu. Apalagi kiamat sughra yang memang kematian kita masing-masing itu semakin dekat juga. Karena kiamat kubra aja yaitu dekat, Allah istilahkan lighad, apalagi yakni kiamat yang sifatnya kiamat sughra. Itulah sebabnya kemudian seorang penyair mengemukakan
yakni Khairil Anwar, ya, penyair sastrawan Indonesia, mengungkapkan bahwasanya kalau hari ini aku ada, besok aku tiada. Besok. Hari ini aku ada, besok aku tiada. Kita masih sehat, bugar, segar bugar, kita sehat walafiat. Tetapi kemudian kita tidak tahu besok, barangkali kita tiada. Bukan besok saja, barangkali nanti kita pulang dari sini tiada, kita tidak tahu. Ustaz Abdul Ghafur, saya selalu melihat wajahnya gitu. Teringat wajahnya, senyumnya, bicaranya. Itu malamnya, malam Jumat masih ngaji, masih taklim. Kemudian di tengah malam, fi jaufil akhir min kulli layal, di sepertiga akhir malam, kemudian beliau dicabut ruhnya oleh malaikat Israel. Tidak pernah dinyanak-nyanak sebelumnya, tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Kemudian meninggal. Dan alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan baik di malam Jumat. Setelah pengajian. Bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita? Bagaimana akhir dari perjalanan kehidupan kita? Kita masih dalam perjalanan dan belum sampai finish, belum sampai selesai. Oleh karena itulah bahwasanya perlu kita pikirkan betul. Ya. Betapa kematian akan segera mencabut kita. Dicabut oleh malaikat dari diri kita. Itulah yang kita lihat di God. Besok kita tidak sangka bahwasanya kita tidak akan ada lagi di dunia ini pada saat esok harinya. Walaupun kita masih sehat walafiat, kemudian besok kita sudah tidak ada lagi. Dari itulah lebih lanjut kata Khairil Anwar, sekali berarti setelah itu mati. Sekali kita berada di dunia ini berarti penuh dengan makna, penuh dengan amaliyah kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Baru setelah itu adalah kita mati, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebaliknya kita tidak berupaya untuk melakukan kebaikan, bagaimana pada saat kita menghadapi kematian? Bagaimana setelah kematian tersebut tidak punya amal kebajikan, tidak punya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum seberapa. Itulah yang dikemukakan oleh Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'id. Ambillah perbekalan sebanyak-banyaknya. Fa inna safara, karena bahwasanya perjalanan tersebut ba'id, itu masih jauh. Perjalanan kehidupan kita masih jauh. Kita sudah terlanjur hidup, akan hidup terus. Tidak pernah mati. Kita hidup di dunia ini, akan pindah ke alam barzah. Di alam barzah ada kehidupan. Akan pindah lagi ke mahsyar. Di mahsyar ada kehidupan. Sampai kita sorga atau neraka, itu ada kehidupan. Dan kata Nabi, perjalanan kehidupan itu masih begitu panjang. Sehingga perlu mencari khuziz zada kamilan. Cari perbekalan sebanyak-banyaknya dalam rangka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kembali kita akan melihat, mengevaluasi, memuhasabah atau mengkalkulasikan berkaitan dengan masalah ibadah kita. Di dalam ayat lain Allah kemukakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu keyakinan, yakni datang kepadamu kematian. Dengan kata lain, beribadahlah sampai kita meninggal, sampai kita meninggalkan dunia ini. Di kalangan ahli tasawuf, di dalam kitab tasawuf ada judulnya Al-Adqiya. Ya, yakni di sana dikemukakan Kifayatul Adqiya judulnya. Di sana dikemukakan bahwasanya yang namanya ibadah itu, ibadah yang kita lakukan dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada ibadah yang sifatnya lazimah. Ada ibadah yang kedua adalah yang sifatnya muta'addiyah.
Ibadah lazimah adalah ibadah yang memang nempel dengan kita dan kita akan mendapatkan ganjaran pahala selama kita masih hidup di dunia ini. Kita lakukan, kemudian kita mendapatkan ganjaran pahala. Tetapi setelah kita meninggal, tidak ada ganjaran apapun karena sudah meninggal. Tidak bisa beribadah lagi, tidak bisa melakukan kebaikan lagi. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang sifatnya lazimah. Ibadah al-muta'adiyah, ibadah yang sifatnya bukan sekedar pada saat kita masih hidup saja kita mendapatkan pahala, tetapi setelah kita meninggalkan dunia ini, kita juga mendapatkan pahala, aliran, ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang senantiasa perlu kita lihat, yang memang pada hakikatnya adalah kehidupan kita di dunia ini. Keberadaan kita di dunia ini adalah dalam rangka ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku, mengabdikan diri kepadaku. Sehingga ini yang perlu kita lihat, kita evaluasi. Yang pertama berkaitan dengan masalah ibadah yang sifatnya lazimah. Ibadah sholat kita, puasa kita, tilawatil Quran kita, infak sedekah kita. Oh, infak sedekah nanti bagian dari muta'adiyah. Pokoknya berkaitan dengan yang kita lakukan untuk kita. Sejauh mana kemudian puasa yang sudah berjalan 17 hari ini, yang kita lakukan sudah sesuaikah dengan kaidah-kaidah di dalam agama? Sudah sesuaikah dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam fikih? Mulai dari kita niat, kemudian kita melaksanakan puasa di siang hari, apa yang sudah kita lakukan? Nah, ini yang perlu kita lihat. Sudahkah betul-betul puasa kita itu menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah? Kan bisa kita rasakan dalam diri kita, kita makin benar apa enggak sih ini? Hati nurani kita nggak bisa bohong. Ya. Kalau memang kemudian kita semakin giat beribadah, bukan syiar di bagian awal saja, awal Ramadan penuh di mana-mana masjid musola, tetapi kemudian terus sampai akhir Ramadan semangat kita. Ini menandakan bahwasanya ya ibadahnya adalah ibadah yang memberikan pengaruh di dalam dirinya, semakin soleh, semakin baik. Begitu pula berkaitan yakni dengan masalah taraweh, karena paling tidak adalah Nabi sebutkan Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummu. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah wajibkan kepada kalian puasa di siang harinya. Dan aku sunnahkan, kata Nabi, melaksanakan tarawih di malam harinya. Faman shamahu wa qamahu, siapa saja yang puasa di siang harinya, tarawih di malam harinya, imanan wa ihtisaban, semata-mata karena iman, semata-mata karena ikhlas, kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummu, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya